Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan dan memberikan kalian sebuah tutorial. Yang pertama, untuk judul webinar hari ini yaitu meningkatkan pengalaman pengguna dengan sentimen analisis pada ulasan aplikasi. Dalam era digital saat ini, ulasan dan rating aplikasi menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan aplikasi di pasaran. Ulasan pengguna tidak hanya memberikan gambaran tentang performa aplikasi, tetapi juga menyediakan wawasan berharga tentang pengalaman dan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan teknik analisis sentimen, pengembangan dan pemilik aplikasi dapat memahami emosi dan opini pengguna secara lebih mendalam, memungkinkan peningkatan kualitas dan kepuasan pengguna. Untuk memulai, apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen yaitu proses menganalisis teks digital untuk menentukan apakah nada emosional pesan tersebut positif, negatif, atau netral. Kita langsung mulai ya. Yang pertama yaitu kita perlu untuk membuat sebuah folder ya di Google Drive, di mana kita sebelum memulai analisis sentimen kita membuat foldernya dulu. Kita buat folder, kita namain analisis sentimen. Oke, kalau sudah kita bisa mulai dengan memulai proses scraping dulu sebelum kita memulai analisis sentimennya. Dalam proses scraping, yang pertama yaitu kita harus menyambungkan Google Drive ke Google Colab-nya. Kemudian kita membaca, mendefinisikan data path, di mana kita membaca data yang ada di dalam drive yang mau kita scraping. Nah, kemudian kita install dulu Google Play Scraper-nya. Kalau sudah, kita import semua library dari Pandas, NumPy, sama Google Play Scraper-nya tadi. Kemudian kita masukin kita ngambil dari ini nih. Kita bisa melihat contoh ya. Misal kita buka Google Play, Google Play, di mana kita bisa melihat beberapa aplikasi. Nah, kita lanjut, kita bisa melihat dan memilih aplikasi ya. Semisal kita ambil Wattpad. Nanti untuk mengambil ID-nya itu dari mana? Dari sini ya. Nanti dari sini nih ID-nya nih, kita ambil dari sini. Nah, kalau sudah, tapi kalau saya kan pakainya contoh dari ini ya, Fancy World ya, buat buat aplikasi yang saya pilih untuk proses scrapingnya. Coba kita lihat Fancy. Nah, kalau misalnya kita udah mengisi
ID-nya, di mana ID-nya itu alamat dari aplikasi yang mau kita scraping. Kalau sudah kita mendata frame dari aplikasi tersebut, nah ini kan muncul ya beberapa reviewnya. Ini kan acak nih review ID-nya dari beberapa pengguna yang sudah merasakan aplikasinya. Kan ada beberapa skor nih. Kayak skornya itu kan dihasilkan dari bintang yang mereka kasih gitu. Nah, kalau udah kita fokus ke konten dan ulasan. Nah, ini kan banyak nih, ada sinyal, terus ada masalah akun, ada gift character, terus ada untuk akun lama dan segala macamnya gitu kan. Nah, kalau udah kita memfilter data frame untuk menyertakan dari skor 1, 2, dan 3. Nah, untuk skor kita pisahkan dan kita kelompokkan menjadi skor 1, 3, dan 5, di mana itu menilai negatif, netral, dan positif. Oke, udah kan kalau misal kita udah memfilter di mana kita mengambil dari my ulasan, terus kita pisahkan dari skor 1, 3, sampai 5. Terus kita menampilkan data frame yang sudah difilter. Nah, ini munculnya mana ini kan skor 1 nih. Masalah akun kurang chatnya gak dibales. Terus yang skor 5 katanya karakternya itu bisa dinamakan dengan baik gitu kan. Habis itu ada lagi yang skor 3, semua map, pet, item monster, tanaman dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau udah kita import semua library terus dan segala macamnya. Ini kan ada yang mengimport terus mendapatkan ulasan, habis itu mengganti skor. Nah, kalau udah selesai prosesnya, kita baru save dari hasil yang ini, my ulasan. Jadi print my ulasan, jadi my ulasan rating 5. Nah, ini kita pisah nih. Nah, kalau sudah, nanti ada nih hasilnya, hasil scrapnya. Nah, ini hasil scrapnya, ulasan rating 5. Nah, hasil scrap ini kita pakai buat deployment si analisis sentimennya. Nah, kita mulai dari awal. Masih sama ya, untuk proses awalnya itu tetap kita import drive, kita hubungin dari drive-nya, terus habis itu kita mendefinisikan data pet, di mana kita ngambil si hasil scrapnya. Terus jangan lupa buat install si library Google Play Scraper. Nah, kemudian kalau udah kita import semua library yang kita butuhin. Nah, terus kita import si ulasan rating 5 yang hasil scrapnya tadi ini, kita import ke deploy model sentiment analisisnya, terus kita tunjukin tabel dari ulasan rating 5-nya. Terus kalau udah kita menunjukkan dan kita mengarray di mana skornya itu ada kan, kita memisah dari skor 1, 3, sama 5 kan. Nah, terus kalau udah kita ngambil data dari suatu kolom. Misalnya kita ngambil yang data ulasan 1:4. Nah, terus sebelum kita mulai analisis sentimennya, kita pre-processing dulu. Yang pertama kita melakukan cache holding, di mana data ulasan tersebut kita kita cache holding. Terus kemudian kita filtering dulu. Kita menghapus bagian-bagian dari beberapa ulasan yang
sekiranya bahasanya itu tidak terlalu dibutuhkan ataupun tanda tanda baca yang mungkin tidak penting gitu. Terus kita lanjut ke tokenization. Dimana word tokenize itu menghapus menghapus huruf kata-kata yang mungkin kita mengubah kata-kata tersebut menjadi kata baku gitu kan. Terus habis itu kita stop word removal, install sastrawi. Terus nah sebelum ini kan ada yang namanya sebelum nanti setelah stop word removal itu kita masukin yang namanya setelah ini kan kan kita stop word removal dulu nih, menghapus semua tadi yang dari tokenization itu. Kita memilih kata-kata yang mungkin tidak dibutuhkan ataupun kayaknya kita tidak bisa membacanya gitu kan. Itu nanti kita kita hapus. Terus abis itu kita ke selang to standard word di mana kita mengubah kata-kata tersebut menjadi baku. Nah, untuk mengubah tersebut kita perlu memasukkan atau mengimport si kamus kata bakunya ke dalam source code di sini. Nah, kalau udah kita stemming, habis itu kita feature extraction, terus kalau udah kita import, terus kita corpus, kita ini nih kita lihatin semuanya. Nah, kalau udah kita mulai ke modelingnya. Untuk analisis sentimen yang saya buat di sini yaitu memakai algoritma Super Vector Machine, bisa disebut dengan SVM. Kita kita masukin skornya, terus kita train, kita tes gitu kan. Habis itu kita evaluasi model, confusion matrix, masukin visualisasi confusion matrix dengan heat map, terus classification report, habis itu yang terakhir evaluation akurasi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tuh, kan kita lihat tuh, ada recall-nya, terus ada F1 score-nya. Nah, terus kalau udah, kita lihat lagi jumlah labelnya dari skor tersebut. Terus kita print jumlah labelnya, itu ada 3. Kan tadi ingat ya, dari 1, skor 3, sama skor 5. Terus kita mengecek label-label unik. Kayak misal tadi skornya nih, atau label-label unik gitu. Atau jika ingin mengetahui seberapa banyak setiap label muncul, kita bisa lihat nih. Nih ada, kalau di 5 itu ada 2.845. Kalau yang skor 1 itu ada 1.345. Dan yang 3 itu ada 488. Nah, kalau udah kita import pickle, jublib, terus kalau udah kita save hasil tersebut menjadi revisi hasil sentimen PKL yang nanti tersimpan di sini. Nih hasilnya. Gitu teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Jadi algoritma yang dipakai buat analisis sentimennya apa ya? Terima kasih. Jadi buat algoritma pakai di analisis sentimennya itu SVM ya, atau kita itu per musim.
Barangkali ada yang mau nanya lagi, silakan. Kalau misal tidak ada yang lagi mau bertanya, saya cukupkan webinar hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.